Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Emmy. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang mengenal lebih dalam pasar bebas ASEAN yang dimana video ini ditujukan sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi politik. Oke, sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengupas dulu tentang apa sih itu yang dinamakan dengan pasar bebas. Nah, pasar bebas sendiri atau bisa dikatakan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Berarti dengan kata lain, ada sebuah kebebasan dalam lingkup tertentu yang di mana masing-masing negara bisa melakukan ekspor dengan impor dan atau melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kita bisa melihat contoh sebelum di ASEAN itu adalah Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Lalu kalau dilihat dari sisi ASEAN ya, dikutip dari situs ASEAN, Perjanjian AFTA, AFTA ini adalah Perjanjian Pasar Bebas ASEAN, ditandatangani pada 28 Januari 1992 yang saat itu digelar pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit keempat di Singapura. Ketika AFTA ditandatangani, anggota ASEAN baru 6 negara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Lalu 4 anggota lainnya baru meratifikasi AFTA setelah bergabung dengan ASEAN. Oke, selain itu juga ASEAN Economic Community sendiri dibentuk bisa dikatakan ini adalah akibat globalisasi ekonomi. Kenapa bisa dikatakan sebagai globalisasi ekonomi? Karena intinya pasar bebas itu adanya sebuah interaksi antar negara, antar bangsa, sehingga memunculkan adanya namanya globalisasi. Akan tetapi karena ini interaksinya berbentuk ekonomi, maka tentu ini adalah globalisasi ekonomi. Lalu melalui wadah ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersatu menghadapi persaingan yang begitu kuat, termasuk dari negara-negara berkembang dan tengah maju lainnya seperti India dan Cina. Nah, globalisasi ekonomi ini menuntut pelaksanaan perdagangan bebas yang bisa dikatakan yang sebenarnya di mana arus barang dan jasa bebas melewati batas negara. Perdagangan bebas dari hambat oleh campur tangan pemerintah baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya. Bisa dikatakan ini adalah sebuah wadah kebebasan bagi para negara-negara yang ikut perjanjian ini untuk melakukan aktivitas ekonomi antar negara mereka. Ekspor, impor jelas tentunya. Lalu kita telah lebih dalam lagi tentang sebenarnya apa sih tujuan dari AFTA itu. Nah, AFTA itu bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Kita tahu sendiri bahwa pasar global sekarang sangat ibaratnya bisa dikatakan pasar global sekarang itu sangat dikuasai oleh Amerika dan Cina. Sehingga ASEAN ibaratnya memiliki panggung yang kurang. Sehingga dengan dibentuknya AFTA ini, AFTA bertujuan ketika di dalam itu mereka saling berkompetitif untuk melakukan produksi barang, maka menjadi dari situ memiliki daya saing yang kuat di pasar global nanti. Nah, tidak hanya itu, kita akan melihat tujuan yang lebih individu ke negara, karena yang ini kan secara global, itu adalah memperluas pasar. Di mana yang sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga akan mampu memperluas konsumen pada suatu produk. Bahkan produk dari barang atau jasa memiliki potensi untuk bisa lebih laku di negara lain daripada negara asalnya. Meningkatkan perekonomian negara juga dengan melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Untuk itu, perdagangan bebas adalah suatu peluang besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produksi, caranya agar mampu memenangi pasar internasional. Nah, kita bisa melihat dari tadi bahwa inti dari pasar bebas itu adalah ketika kebebasan dalam melakukan interaksi ekonomi antar negara yang dalam satu perjanjian tersebut. Akan tetapi kita telah lebih lanjut, ternyata ini memiliki sebuah hal negatif yang sangat bisa mempengaruhi negara per individu yang mengikuti tanda tangan tersebut, mengikuti pasar bebas ini. Yang dimana setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Kira Amalia tentang teori yang akan ibaratnya bisa dibilang menentang pasar bebas tersebut. Selanjutnya saya berikan kepada Kira Amalia. Lalu kemudian, dengan menganalisa dengan menggunakan 2 pendekatan teori utama yang sudah Miss Emmy berikan, yaitu, New Institutional Economics dan Ekonomi Politik Kelembagaan.
Jadi kita harus tahu dulu yang pertama itu ekonomi politik kelembagaan adalah suatu pandangan yang, menginginkan adanya rule of the game di dalam ekonomi itu sendiri. Nah, ekonomi politik kelembagaan dapat diartikan juga sebagai salah satu bentuk, pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun, politik itu sendiri. Lalu yang kedua, New Institutional Economics, di sini lebih menekankan kepada konseptualisasi dari berbagai hal pada relasi yang terdapat dalam institusi, informasi, dan individu atau, pengambil keputusan. Nah, berbagai hal yang ada dalam relasi tersebut biasanya antara lain adalah konsep biaya transaksi, terus juga ada hak kepemilikan, ada pilihan publik, dan, teori permainan. Nah, di sini kelompok kami memakai, turunan teori yang dinamakan bounded rationality theory. Jadi, teori ini saya lansir dari garuda.ristekdikti.go.id, di mana dijelaskan bahwa konsepsi bounded rationality ini adalah individu bukanlah makhluk yang rasional dengan terbilang sempurna. Nah, rasionalitas manusia itu mengenal batas-batas kemampuan, dan salah satu manifestasi, utama dari bounded rationality ini adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi individu itu berorientasi pada hasil yang terbaik yang mampu dicapai, jadi mereka itu bukan, fokus kepada hasil yang terbesar yang harusnya bisa diraih. Jadi, adanya keterbatasan rasionalitas pada seorang pengambil keputusan, tetapi faktanya, bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dalam menangani berbagai persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, keputusan ekonomi itu sendiri pada umumnya tidak dibuat atas dasar rasionalitas semata, tetapi banyak juga gitu dipengaruhi oleh adanya pengaruh kelembagaan. Nah, kita harus tahu juga bahwa dalam pengambilan keputusan itu juga pun informasi yang sifatnya terbatas dicari, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian, alternatif solusi dibuat dan keputusan didasarkan pada apa yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Lalu next slide. Lalu kemudian kelemahan dari teori bounded rationality ini, meskipun individu dapat mencari solusi terbaik terhadap suatu masalah tertentu, tetapi adanya tuntutan untuk memproses seluruh informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi menghasilkan semua kemungkinan solusi dan memilih solusi terbaik di luar kemampuan sebagian besar individu pengambil keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisha. Kepada Nisha dipersilakan. Baik, terima kasih Kireng. Jadi saya akan membahas mengenai hubungan teori bounded rationality dengan kedua teori utama dalam ilmu ekonomi politik, yaitu New Institutional Economics Theory dan juga Institutional Politics Economic Theory. Jadi dalam membahas mengenai kasus pasar bebas ASEAN, kami menggunakan teori bounded rationality karena menurut kami berhubungan dengan kedua teori tersebut. Jadi konsep ini melihat adanya keterbatasan rasionalitas bagi pihak yang mengambil keputusan, dan juga keputusan yang diambil tersebut dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh lembaga. Karena memang konsep dasar dari bounded rationality ini adalah kepuasan. Nah, kepuasan siapa? Nah, kepuasan yang dimaksud sini adalah kepuasan dari lembaga yang berhubungan dengan pasar bebas tersebut. Nah, hal ini juga berhubungan dengan adanya pandangan dari New Institutional Economics Theory yang meyakini bahwa kesejahteraan masyarakat dicapai melalui interaksi antara demand dan juga supply yang didukung oleh kelembagaan. Nah, oleh karena itu konsep ini membutuhkan adanya monitoring bagi pelaksanaannya. Dalam Institutional Politics Economic Theory sendiri, teori ini melihat bahwa lembaga yang terdapat dalam masyarakat itu dipenuhi atau dipengaruhi dengan adanya sistem nilai, lalu juga norma, sosial budaya, dan perundang-undangan yang berlaku. Namun tetap ditetapkan untuk mendorong adanya pencapaian tertentu dalam tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, maksudnya itu yang dimaksud dengan adanya keterbatasan atau terbatas gitu. Nah, meskipun membawa keuntungan, namun ternyata apa yang terjadi dalam pasar bebas ASEAN yang merupakan keadaan di antara negara-negara ASEAN yang
sepakat kalau tidak ada lagi batasan dalam mobilitas barang dan juga sumber daya ini membuat adanya dampak-dampak negatif tertentu yang muncul dari hal ini gitu. Contohnya adalah adanya persaingan yang timbul dalam mencari pekerjaan di negara-negara ASEAN yang terlibat dalam pasar bebas. Nah, kenapa? Hal ini sebenarnya dikarenakan adanya calon pekerja yang tidak hanya bersaing dengan sesama warga negara tersebut, namun juga bersaing dengan warga negara dari mitra negara dalam pasar bebas, yang juga memungkinkan adanya kemampuan yang lebih memadai dari sisi mitra negara lainnya tersebut. Nah, oleh karena itu dimengerti bahwa negara-negara yang terlibat dalam pasar bebas memiliki kemungkinan untuk dimasuki oleh lebih banyak tenaga kerja asing dan juga kemudian dapat berpengaruh dalam mengecilnya peluang pekerjaan di negaranya sendiri. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, negara-negara yang terlibat dalam pasar bebas tersebut dapat saling mencampuri urusan negara lain dengan apa? Dengan memasukkan pekerjaannya dalam menangani pekerjaan di negara lain gitu contohnya. Nah, selain itu, keadaan yang terbatas ini juga menyebabkan adanya kemungkinan adanya hubungan kontrak yang tidak jelas dalam kerjasama dalam pasar bebas, yang kemudian berakibat juga dalam meningkatkan biaya transaksi ekonomi atau transactions cost economics. Nah, hal ini kenapa? Karena dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh kelembagaan yang terbatas, yang kemudian dapat menggeser pola dan juga menjadi salah satu dasar penyebab penyalahgunaan kekuasaan atau disebut dengan abuse of power oleh segelintir pihak dalam pasar bebas. Sekian dari saya, selanjutnya presentasi kami akan dimaksimalkan oleh kesimpulan dari teman saya, Zarifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi Syahira. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami ambil. Dengan demikian, kesimpulan perdagangan bebas ASEAN adalah kami melihat adanya sikap diskriminatif terhadap negara-negara berkembang membuat mereka semakin bergantung kepada negara-negara maju dalam hal perdagangan internasionalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir keseluruhan yang terlibat dalam perdagangan dunia dilaksanakan oleh negara-negara maju itu sendiri. Hal ini berakibatkan dari globalisasi ekonomi. Dengan demikian, terbentuknya ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang berbasis kawasan di Asia Tenggara. Salah satu tujuannya dilandaskan oleh pilar ASEAN, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tempat produksi kompetitif, memperluas pasar, pengembangan sosial dan budaya, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regionalnya. ASEAN menyadari pentingnya sebuah integrasi ekonomi dalam melakukan perdagangan di pasar global maupun internasional. Hal itu diharapkan mampu memberikan peluang atau manfaat dalam memajukan perekonomian bagi setiap negara anggotanya atau bahkan dalam kawasannya sendiri, serta memberikan ruang untuk berintegrasi dengan metode memperkuat dan meningkatkan aktivitas jaringan industri di antara negara ASEAN yang saling berkaitan. Sehingga dengan dikemukakannya pernyataan perubahan ke arah yang lebih bebas dan terbuka ini dapat membawa hasil kemajuan ASEAN ke arah perdagangan bebas ASEAN sekawasan basis internasional. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA ini merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia selalu penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN. Dengan demikian, ASEAN ini berinisiatif membentuk ASEAN Free Trade Area sebagai kesepakatan di antara negara-negara anggotanya yang menjadikan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatnya daya saing ekonomi kawasan regionalnya, serta pada perkembangan selanjutnya pelaksanaan liberalisasi terhadap aliran bebas barang merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar bersama berdasarkan produksi. Walaupun dimengerti dengan ini adanya mencampur tangani dari negara lain karena keterbatasan dari konsep bonded rationality yang telah kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.